Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Klirong akan berbagi praktik baik proyek P5 dengan tema rekayasa dan teknologi dengan judul penggunaan media sosial dengan sehat. Proyek P5 ini berangkat dari isu nyata yang terjadi dalam penggunaan media sosial oleh siswa, di mana banyak konten-konten menampilkan prank, hoak, ataupun pembulian yang merugikan pihak lain atau membawa dampak negatif untuk perilaku siswa pada umumnya. Hal tersebut membuat seluruh dunia berkampanye untuk mendukung penggunaan internet sehat, terutama di Indonesia. Kenyataannya, anak dan remaja sekarang di Indonesia sudah mengenal berbagai media sosial, antara lain TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Para remaja ini adalah digital native. Mereka sudah hidup di era digital sejak lahir. Permasalahan ini mendorong Dewan Guru SMP Negeri 1 Klirong untuk mengangkat topik ini ke dalam proyek P5 dengan tema rekayasa dan teknologi yang berfokus pada penggunaan media sosial dengan sehat. Kemudian membentuk tim fasilitator P5 sekolah, menentukan dimensi dan alokasi waktu proyek, dan mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Langkah awal yang saya lakukan bersama tim adalah menyusun modul P5 sebagai panduan pelaksanaan proyek P5 di kelas. Kemudian menyusun perlengkapan lain seperti materi sosialisasi, asesmen diagnostik, dan refleksi. Persiapan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan proyek P5. Asesmen diagnostik dilaksanakan di awal proyek dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal dan kesiapan siswa dalam melaksanakan proyek. Langkah selanjutnya adalah pemberian materi sosialisasi proyek dan penanaman konsep mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan dampak penggunaan media sosial, baik yang positif maupun yang negatif. Tantangan kami sebagai guru dalam P5 ini banyak sekali, terutama anak-anak yang membawa HP tidak bisa menggunakan HP secara bijak atau secara dewasa karena masih tahap belajar. Tantangan dari proyek P5 kemarin ini di kelas 9 yaitu kurang disiplin atau kurang manajemen dari siswa itu dalam membagi waktu ketika bermedsos. Tidak semua orang tua atau guru bisa mendampingi anak atau siswa ketika bermedia sosial. Saya selaku tim koordinator P5 kelas 9 ini, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau guru mapel kelas 9 khususnya, yaitu bagaimana supaya penggunaan media sosial yang digunakan oleh siswa bisa berguna dan bermanfaat dan bijak dalam penggunaan media sosial. Aksi nyata pertama yang dilaksanakan oleh siswa adalah menentukan jenis-jenis konten, tujuan, dan dampak dari konten tersebut. Kami juga bekerja sama dengan wali murid atau orang tua siswa dalam hal pengawasan penggunaan HP di rumah melalui grup WA Paguyuban Wali Murid. Kegiatan proyek P5 ini juga didukung oleh orang tua atau wali siswa kelas 9. Saya Yuni Puspitasari selaku wali siswa kelas 9 mendukung kegiatan proyek P5 ini karena bisa memantau anak saya dalam bersosmed. Saya Ibu Rohidatun selaku wali siswa kelas 9 mendukung proyek kegiatan P5 ini karena bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah. Aksi nyata selanjutnya, siswa dibuat berkelompok 4 orang dan diminta untuk mengumpulkan 3-5 sampel konten media sosial yang digemari oleh teman-temannya. Setelah itu, guru meminta representasi kelompok untuk menampilkan dan menjelaskan infografik yang sudah dibuat, seperti jenis kontennya, tujuannya, dampaknya, dan tindakan apa yang kamu lakukan agar teman kamu mengakses konten yang sehat.
Aksi nyata selanjutnya, siswa membuat poster kampanye penggunaan media sosial dengan sehat. Pada proyek P5 ini, siswa juga diajari bagaimana cara mengedit video, mengupload video, dan mengakses konten-konten yang edukatif dan informatif. Intinya bersosmed secara sehat. Kedua tangan itu diceklap kayak gini apa ini? Nah, kayak gini set begitu. Nah, kalau dari atas begini. Kalau misalkan tidak punya tripod. Aksi nyata yang terakhir adalah siswa secara berkelompok 4 orang membuat video konten edukatif atau informatif, di mana nanti konten video tersebut akan ditampilkan pada gelaran karya P5. Gelar karya P5 ini, siswa kelas 9 diajak nobar atau nonton bareng konten-konten yang mereka buat, baik yang edukatif maupun informatif. Nah, bagi konten yang terbaik ataupun yang terfavorit diberi penghargaan dari pihak sekolah. Berikut cuplikannya. Saksikanlah gelar karya penghargaan P5 Rekayasa dan Teknologi. Gunakan media sosial dengan sehat. Hari Sabtu 21 September 2024. Jangan lupa nonton ya. P5 untuk kelas 9, anak-anak kelas 9 yang saya sayangi dan selalu saya banggakan. Gunakan dengan sehat. Berikut pemberian penghargaan kepada siswa untuk konten video terbaik dan terfavorit dari berbagai kategori. Tahapan terakhir dari proyek ini adalah refleksi. Siswa mengevaluasi aksi yang dilakukan dengan melihat kembali tolak ukur pencapaian target yang telah dibuat dalam lembar umpan balik. Tindak lanjut dalam proyek ini harapannya siswa dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif di dunia maya. Berikut testimoni refleksi dari kegiatan P5 ini oleh beberapa siswa. Melalui proyek ini saya diajari membuat konten yang edukatif. Dalam proyek P5 ini saya juga bisa membuat video dengan baik dan benar dan jadi lebih kreatif. Dari proyek P5 ini saya menjadi tahu mana konten yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Pada P5 kali ini saya menjadi tahu dampak negatif dari bersosmed. Saya juga diajari bagaimana cara mengakses konten dengan baik. Proyek P5 ini sangat asik dan seru karena saya jadi tahu mana konten yang positif dan mana konten yang negatif. Proyek P5 ini mengajarkan saya untuk berkolaborasi bersama teman saya. Pada keseruan P5 ini ada beberapa manfaat yang dapat saya ambil. Salah satunya adalah saya dilatih untuk berpikir secara kreatif. Selain itu, kita dilatih juga untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Bagi saya, kegiatan P5 yang dilakukan oleh anak-anak, terutama yang kelas 9 yang mengambil tema rekayasa dan teknologi, dengan topik bagaimana cara bermedia sosial dengan baik yang dilakukan oleh anak kelas 9, ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak. Paling tidak anak-anak sudah bisa belajar bersama, menemukan, berkolaborasi dengan temannya, berdiskusi, sehingga mereka memahami bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar, sehingga diharapkan kedepannya anak-anak ini bisa menerapkan hal seperti itu di masyarakat, utamanya di keluarga. Demikian sekilas praktek baik proyek P5 yang ada di SMP Negeri 1 Klirong. Semoga menginspirasi di sekolah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.